Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Jadi harapan ibu kalian tetap sehat dan tetap semangat jaga kesehatan di masa pandemi ini. Adik-adik harus jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita sama-sama bernyanyi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik hafal lagu Indonesia Raya? Nah, sebelum menyanyi sama-sama kita berdiri dulu. Ayo berdiri. Jadi Ibu pandu lagunya, sama-sama menyanyi ya. Oke, hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Pembelajaran kita pada hari ini adalah subtema 1. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru
Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, itulah pembelajaran kita pelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu tentang pengertian dongeng? Adik-adik pernah belajar dongeng? Nah sekarang coba siapa yang masih ingat tentang pembelajaran dongeng? Ada yang tahu? Oke, silakan. Dongeng adalah bentuk cerita tradisional secara turun-temurun dari nenek moyang, merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan yang dianggap masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Oke, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus. Tadi itu pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita tradisional secara turun-temurun dari nenek moyang, merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan yang dianggap masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Jadi itu adalah pengertian dongeng. Yang berikut, dalam dongeng itu terdapat unsur intrinsik. Ada yang bisa menyebutkan apa-apa unsur intrinsik dalam dongeng? Terdapat dalam dongeng. Ayo angkat tangan. Oke. Tema adalah gagasan pokok yang ada dalam cerita. Oke, bagus, mantap. Berikan aplaus untuk jawabannya. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Siapa lagi yang bisa menyebutkan unsur apa lagi yang terdapat dalam dongeng? Ayo. Oke, silakan. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu. Siapa lagi? Ayo. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo yang bisa ke sini. Oke, silakan. Oke, bagus, mantap. Berikan aplaus dulu. Kemudian yang keempat, coba siapa yang bisa menjawab? Unsur yang keempat itu apa? Unsur yang keempat. Ayo angkat tangan. Ada yang bisa? Apa yang keempat? Unsur apa yang nomor 4? Oke, silakan. Ada udara yang cerita. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu. Sekarang yang kelima. Yang kelima apa? Coba siapa yang bisa? Yang kelima. Siapa yang bisa menyebutkan unsur kelima itu apa? Oke, silakan. Latar. Latar adalah suatu yang mengenai waktu, suasana, tempat. Ya, bagus. Latar adalah suatu tempat yang mengenai waktu, suasana dalam cerita. Oke, berikan aplaus dulu. Dan yang terakhir, coba siapa yang bisa yang terakhir? Unsur terakhir yang ada dalam dongeng. Ayo. Di sini ada yang bisa? Yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam apa? Oke, bagus. Luar biasa jawabannya. Berikan aplaus dulu. Itulah unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, ketiga penumpuhan, keempat alur, yang kelima latar
Dan berikut suara untuk membaca dongeng itu harus bisa didengar oleh orang lain. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Ada yang bisa menyebutkan gambar apa yang ada di sini? Gambar apa yang kalian lihat? Ya, pohon apel. Nah, sekarang perhatikan cerita tentang pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini. Aku membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberi apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon apel. Mereka pun bersama lagi. Nah, itulah cerita daripada pohon apel. Adik-adik sudah paham cerita pohon apel? Ada yang tidak mengerti? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Ya. Sudah paham? Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan menjadi 3 kelompok. Yang di sebelah sini kelompok 1, kelompok apel. Yang berikut ini adalah kelompok anggur. Jadi ingat-ingat nama kelompoknya. Dan yang kelompok di sini kelompok mangga. Kelompok 1 sebagai kelompok apel, kelompok 2 kelompok anggur, dan kelompok 3 adalah kelompok mangga. Sekarang Ibu akan berikan tugas LKPD 1 tentang dongeng pohon apel yang tulus. Silakan berdiri. Baca cerita pohon apel. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua
Oke, itulah dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, coba perwakilan satu orang membacakan teks dongeng. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar, ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajar si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan piang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Kembalilah laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel, tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik. Untuk kelompok anggur. Sekarang kelompok mangga, coba satu orang perwakilan untuk membaca teks. Tumbuh dewasa, akhirnya kembali. Pohon apel menyambut dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong pohonku. Anak laki-laki itu memotong semua cabang-cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali. Sejak saat itu, pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Laki-laki kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tahu bisa memberikan apa pada sedih. Katanya sisa rumput sayang pada pohon apel masih tersisa. Apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama. Oke, berikan aplaus untuk kelompok mangga. Sekarang, sebelum menjawab, perhatikan ya. Adik-adik di sini menjawab soal 5 nomor dan dijawab secara kelompok. Pertanyaan nomor 1, siapa teman pohon apel? Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yang keempat, mengapa pohon apel merasa sedih? Mengapa pohon apel merasa kesepian?
Nama kelompok, kelompok anggur. Baru nama-nama kelompoknya siapa? Kemudian ini nama kelompoknya kelompok apa? Oke, kelompok apel. Kalau yang ini nama kelompok A, kelompok mangga. Selesai tugasnya? Nah, sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Mulai dari kelompok mangga. Ayo, silakan maju kelompok mangga. Satu orang saja. Apa yang dirasakan mengambil saat bermain bersama teman-teman? Merasa senang. Jika apa pikir balikan yang didesain terhormat mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih karena anak laki-laki tidak kembali lagi. Mengapa pohon apel menangis? Pohon apel pun menangis bahagia. Oke, itulah jawaban dari kelompok mangga. Berikan aplaus untuk kelompok mangga. Sekarang dari kelompok anggur, silakan. Ayo maju kelompok anggur. Siapa teman-teman apel anak laki-laki? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel senang bermain bersamanya. Apa kebaikan yang Jawabannya sangat baik. Berikan aplaus untuk kelompok anggur. Yang terakhir kelompok apel, silakan maju kelompok apel. siapa teman-teman apel anak laki-laki? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Merasa senang. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memiliki cabang-cabang. Mengapa pohon apel merasa kesepian? Karena anak laki-laki itu tidak kembali lagi. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel pun menangis karena bahagia. Oke, bagus jawabannya. Berikan aplaus dulu. Jadi, itulah jawaban dari tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang menurut cerita dongeng tentang pohon apel itu memiliki bagian-bagiannya. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari pohon apel? Ayo, siapa yang bisa? Halo? Oke, buah. Berikan aplaus dulu, buah. Siapa lagi selain buah? Apa lagi? Daun. Oke, daun. Apa lagi? Silakan. Oke, batang. Bagus. Nah, menurut cerita dongeng tentang pohon apel, bagian-bagian pohon apel seperti buah, batang, dan daun sangat bermanfaat. Daun memiliki fungsi sebagai daun selain pembelajaran. Nah, sekarang perhatikan gambar. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang kalian lihat di dalam gambar ini? Gambar apa itu? Ada yang bisa menyebutkan apa yang kamu lihat di gambar? Oke,
Kamu hitung berapa jumlah buah? Hitung berapa jumlah buah? Taruh saja di sini. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Sekarang ketua kelas silakan kumpul. Dikumpul tugasnya. Nah, sekarang adik-adik sudah paham materi yang diberikan? Ya. Sudah mengerti? Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Ya. Jadi tadi adik-adik sudah belajar tentang pohon apel yang tulus. Sifat pohon apel itu penolong dan dia rela memberikan cabang-cabangnya untuk membangun rumah. Kemudian dalam sifat pertukaran penjumlahan, apabila gambarnya ditukar atau posisi gambarnya itu ditukar, maka hasilnya tetap sama. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu lanjut dengan tugas terakhir, evaluasi. Coba perhatikan cara menjawabnya. Adik-adik baca dulu dongeng, kemudian dijawab pertanyaan. Soal yang ada di evaluasi ini berjumlah 5 nomor. 3 nomor soal bahasa Indonesia dan 2 nomor soal matematika. Jadi dibaca baik-baik, kemudian dijawab. Apabila menjawab benar maka nilainya 100. Kalau salah satu nilainya 80. Silakan bekerja. Sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan dikumpul dan Ibu akan nilai hasil dari pekerjaan.
link tentang video pembelajaran. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mencuci tangan, dan apabila keluar ruangan harus pakai masker dan hindari kerumunan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk kelas silakan pimpin doa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan dilanjutkan dengan hari yang berbeda, tapi masih tetap di tema 2, pembelajaran 2. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.